Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks RI Cidodol Baru Kebayoran Lama, mobil khusus pada para pengurus yang Allah muliakan, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita dapat hadir kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan menunaikan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita sejenak sebelum kita melanjutkan aktivitas berikutnya, mari kita bekali diri kita suburkan hati kita dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi cahaya, menjadi petunjuk hidayah yang menerangi jalan hidup kita di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pagi ini kita akan mentadabburi Al-Quran surat Al-Isra, ya, ayat 4, 5, 6, 7. Ya, ini para jemaah, tentang apa ini surat Al-Isra ini? Kita kadang-kadang suka salah kaprah menganggap surat Isra itu adalah Israel, ya. Padahal Isra itu adalah Isra Mi'raj. Kebetulan sama akar katanya dengan Israel, awal depannya surat Israel. Jadi surat Al-Isra diawali dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi begitu masuk ayat ke-5, ayat ke-4, 5, 6, 7, dan 8 itu membahas tentang Bani Israel, ya, yang mana pada jamaah secara garis besar dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, sudah menetapkan tentang perjalanan Bani Israel, bahwasanya dari sisi bahwa Allah menakdirkan mereka akan melakukan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali, ya. Dan setiap kali mereka berbuat kerusakan, yang pertama, makna kerusakan di sini maksudnya adalah berbuat semena-mena, Pak. Sombong, melampaui batas, yaitu berbuat zalim kepada orang lain. Itu kerusakan yang dimaksud. Ini bukan kerusakan merusak alam, tapi kerusakan yang dimaksud adalah bersikap sombong, semena-mena, dan berbuat zalim kepada orang lain. Dan saking zalimnya para jamaah, itu yang mereka menindas, membunuh orang, dan yang dibunuh itu adalah nabi, ya, para nabi, para rasul. Nabi Zakaria termasuk yang mereka bunuh. Nah, setiap kali mereka melakukan perbuatan sombong, kerusakan muka bumi ini, maka perbuatan mereka itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya cara menghentikannya dengan cara yang unik, ya, yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, yang pertama kali mereka ditumpas, ya, oleh sebuah kaum yang Allah utus, lalu mereka binasa, mereka menjadi hina. Lalu setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk berkuasa kembali yang kedua kalinya. Dan seharusnya belajar dari sejarah, mereka tidak mengulanginya seharusnya, tapi ternyata mereka ulangi lagi. Begitu mereka berkuasa, mereka semena-mena lagi, mereka sombong lagi, dan mereka berbuat zalim, bahkan melampaui batas lebih besar daripada yang sebelumnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim lagi, yaitu pasukan untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah, ini para jemaah secara garis besar itu diceritakan pada ayat ke-4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini menariknya para jemaah karena saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa, yaitu perang yang sedang terjadi, menyita perhatian dunia tentang perang Israel dengan Iran. Awal mulanya dengan Palestina, lalu melebar kepada Iran. Nah, ini kita ingin melihat dalam perspektif Al-Quran saja terlebih dahulu, bukan bermaksud masuk dalam dunia politiknya, ya, karena kita, kalau saya masih terlalu awam untuk bahas itu. Tapi yang kita ingin tadabburi adalah Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna, dan telah kami tetapkan, ya, qada, ya, keputusan kami sampaikan, ila Bani Israel, kepada Bani Israel, yakni keturunannya Nabi Yakub, ya, Israel. Kemudian fil kitab, di dalam sebuah kitab. Ini maksudnya adalah kitab di sini adalah kitab mereka, kitab Taurat yang diberikan kepada mereka, dan juga ini diceritakan diulang dalam Al-Qur'an. Artinya mereka sudah diberitahu, ya, kepada mereka sendiri dalam kitab mereka. Beritahu apa? Bahwasanya mereka akan melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan fil ardi di sini para jamaah? Fil ardi, bumi. Bumi yang dimaksud adalah bumi Palestina. Ya, dalam tafsirnya al-ardi di sini adalah negeri al-ardul muqaddasah, yaitu negeri Palestina, yang mana mereka ini asalnya tinggalnya adalah di Mesir para jamaah. Dalam dinasti Fir'aun, Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun bertahun-tahun sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, lahir Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya kemudian tumbuh besar menjadi seorang nabi dan mau mengeluarkan Bani Israel ini dari Mesir, dari jajahan Fir'aun, hingga kisahnya banyak diceritakan dalam surat Al-Baqarah tersebut para jamaah. Lalu kemudian Allah selamatkan, ya, menyeberang lautan, dan berakhirlah ke diktatoran Fir'aun, ditenggelamkan di laut. Dan diseberangkannya itu kemana para jamaah? Yaitu ke Palestina. Di dalam surat Yunus Allah menyebutkan bahwa itu Allah pilihkan negeri yang cocok, yang baik, yang sesuai dengan Bani Israel. Jadi diselamatkan dari Mesir, pindah ke negeri yang lebih baik, yaitu adalah Palestina. Dan disinilah Allah sebutkan fil ardi, negeri ini, di tanah inilah mereka melakukan kerusakan 2 kali. Fa idza jaa wa'du lahuma, kalau datang kali yang pertama, yaitu kerusakan yang mereka lakukan pertama, Allah katakan ba'atsna 'alaikum ibadan lana, kami utus, kami bangkitkan untuk kalian, yaitu ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu menghancurkan, menghentikan kezaliman mereka. Fajasu khilalad diyar, lalu kaum ini berhasil menumpas mereka dan memberikan kekuasaan kepada mereka, sampai fajasu khilalad diyar, mereka berkeliling mundar-mandir di kampung tersebut dengan begitu amannya, saking para jamaah, saking berkuasanya menghancurkan mereka. Jadi disebutkan dalam tafsir itu mereka mencari orang-orang Bani Israel itu di kampung-kampung, di lorong-lorong, mana dia masih ada yang tersisa. Itu saking kuatnya kaum tersebut. Nah, ini siapakah kaum yang dimaksud yang menumpas Bani Israel saat itu pada kesempatan yang pertama? Nah, ini para ulama al-mufassirun itu berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah kisahnya Jalut, yakni bahwasanya Jalut disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah, itu sempat berkuasa di zaman, dan yang dipimpin itu adalah Bani Israel. Dan sebelumnya mereka berkuasa, dan akhirnya datang Jalut ini, seorang raja yang besar dan sadis, ya, kasar, bengis gitu. Mereka menguasai Bani Israel, ya. Nah, ini Jalut, Raja Jalut. Jadi ditumpaskan oleh Raja Jalut, dan Jalutlah berkuasa. Hingga disebutkan dalam kisah surat Al-Baqarah itu, Bani Israel datang kepada Nabi Musa, lalu minta, ya Musa, berikan kepada kami, angkat kepada kami seorang pemimpin, di mana kami akan perang melawan Jalut. Jadi mau merebut kembali kekuasaannya. Ini Jalut ini sudah banyak menyusahkan kita, hingga akhirnya diutuslah oleh Allah seorang raja, yaitu Talut.
dan akhirnya berperanglah melawan Raja Jalut tersebut dan Talut menang, dan Raja Jalut itu kemudian dibunuh oleh Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Nah, baru ini datang ke yang kedua, ya. Jadi penindasan terhadap mereka ini berakhir dan mereka diberikan kesempatan untuk berkuasa yang kedua kali. Itu yang disebutkan pada ayat ke-6-nya. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Kami berikan kembali lagi, diulangi kembali lagi kepada Bani Israel itu untuk berkuasa, ya. Lalu kemudian Allah berikan itu wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Jadi uangnya banyak, hartanya anak-anaknya banyak. Amwal itu harta, banin itu anak. Maksudnya adalah secara harta mereka kaya, secara anak ini maksudnya adalah mereka menjadi umat yang besar, banyak keturunannya, ya, banyak warga negaranya. Lalu kemudian mereka hidup lagi dalam kemewahan, dan ternyata mereka ulangi kesalahan mereka. Di ayat yang ke-7 Allah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum. Kalau sudah diberikan kembali kekuasaan, harta dan anak-anak sudah mulai banyak, kalau kamu berbuat baik setelah ini, maka sebenarnya kamu telah berbuat baik pada diri kamu sendiri, wahai Bani Israel. Maksudnya sudah diingatkan oleh Allah, jangan mengulangi kesalahan mereka. Berbuat baiklah. Tapi wa in asatum, kalau kamu malah mengulangi kesalahan kamu berbuat jahat, berbuat dosa, wa in asatum falaha, maka demikian pula kebalikannya. Yani ternyata mereka mengulangi kesalahannya. Maka Allah katakan di ayat yang ke-7 ini, fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang nanti yang kedua kalinya, yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa mereka itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Kalau terulang kedua kalinya, apa kata Allah? Allah akan utus lagi itu kaum yang kuat untuk menumpas mereka. Jadi yang pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah kaum yang menghancurkan mereka yang pertama itu adalah Raja Jalut, ya. Sedangkan pendapat yang kedua itu para ulama mengatakan yang menumpas mereka itu adalah raja dari daerah Asyur, yaitu mereka dengan panglima perang yang kita kenal Nebukadnezar, ya, Bukhtanasar dalam bahasa Arabnya. Dia seorang pasukan yang kuat yang menghancurkan Bani Israel, ya. Ini pendapat yang kedua para jemaah. Nah, meskipun para ulama ini yang menarik, mereka berbeda pendapat siapa yang menumpas Bani Israel itu. Pada kali yang pertama ternyata itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bukan orang yang beriman. Jadi yang menumpas mereka itu adalah orang-orang kufar, yaitu disebutkan dalam tafsir Tahlili, dalam syarahnya mengatakan itu siapapun mereka, apakah itu Jalut ataukah itu Nebukadnezar, itu adalah orang-orang kafir. Lalu kemudian para jemaah sekalian, terulang yang kedua. Nah, siapa yang menumpas mereka? Mereka melakukan semena-mena lagi, yaitu adalah orang-orang Romawi. Mereka dibinasakan oleh orang-orang Romawi, dan kali yang kedua ini liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wal yutabbiru ma'alau tatbira. Ketika datang yang kedua ini para jemaah, bahwa mereka akan dibinasakan oleh orang-orang Romawi. Mereka musuh-musuh Allah adalah menghinakan mereka, menjadikan wajah mereka menjadi menjadi muram, menjadi su'u wujuhakum waliyadkhulul masjid, dan musuh-musuh tersebut bisa dengan leluasa, kalau sebelumnya masuk ke lorong-lorong kampung, ini sampai masuk ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Wa kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana yang pertama kali juga mereka bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Wal yutabbiru ma'alau tatsbira, dan mereka musuh-musuh tersebut, ini pasukan Romawi tersebut, menghentikan semua yang ma'alau, perbuatan mereka yang semena-mena tersebut dengan sehancur-hancurnya. Nah, ini kisahnya para jemaah. Nah, yang menarik analisa ayat ini dari ayat 4 sampai ayat 7 ini para jemaah,
Ini kira-kira yang terjadi ini seperti apa? Apakah yang disebutkan melakukan 2 kerusakan ini sudah terjadi atau belum, Pak? Kalau sudah terjadi berarti kan ini adalah sejarah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang terjadi kepada mereka. Ataukah perang yang saat ini adalah peristiwa baru yang di luar apa yang diceritakan dalam ayat ini? Ya, sebagian ada yang mengatakan yang pertama udah dulu, nah ini yang kedua nih. Berarti nanti mereka akan dihancurkan oleh pasukan yang kuat, pasukan yang kuat yang akan menghancurkan mereka. Tapi sebenarnya para jamaah, kalau berdasarkan penjelasan tafsir-tafsir klasik ya, para ulama-ulama salaf terdahulu, bahwa kisah ini sebenarnya sudah terjadi. Dua-duanya ini sudah terjadi. Jadi kisahnya Jalut dulu yang pertama kali menghentikan mereka sudah terjadi, yaitu diceritakan dalam Al-Quran. Yang kedua juga sudah terjadi juga, yaitu pasukan Romawi ya, yang menghancurkan mereka. Itu juga sudah secara sejarah sudah terjadi. Yang kemudian berikutnya itu dibebaskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab itu membebaskan Palestina, membebaskan Baitul Maqdis, Al-Aqsa di zaman Umar ibn Khattab. Kemudian direbut lagi oleh orang-orang pasukan salib ya. Lalu kemudian direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, direbut oleh umat Islam. Nah, artinya para jamaah bahwa kerusakan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ini yang mereka lakukan itu sudah terjadi. Lalu yang sekarang itu seperti apa? Nah, ini wallahu a'lam para jamaah. Ketika kita baca ayat ke-8-nya, yaitu asa rabbukum ayyarhamakum. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan rahmat kepadamu, ayyarhamakum. Tapi maksudnya adalah memberikan rahmat kepadamu, boleh jadi mereka akan diberikan kesempatan lagi. Tapi Allah ancam, wa in udtum udna. Pelajaran buat kamu, kalau kamu balik lagi, kembali lagi, maka akan kembali lagi sejarah itu. Ya. Tapi wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Lalu kemudian diancam nanti buat orang-orang yang kufur Allah siapkan neraka jahanam. Nah, ini ternyata para jemaah yang diceritakan kedua kali kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu secara sejarah sudah terjadi. Tapi sunnatul qaul, sunnatullahnya masih terjadi berjalan terus. Artinya apa? Kalau ternyata mereka melakukan kesalahan lagi yang sama mengulang, maka itu tidak menutup kemungkinan akan mereka dihancurkan kembali oleh pasukan yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Nah, ini para jamaah sepintas tentang ayat ke-4 sampai ayat ke-8 secara tafsirnya. Begitu ya. Jadi sekarang bagaimana ininya? Tadabburnya, pelajaran yang kita bisa dapat apa? Kira-kira apa perjamaah? Yang pertama, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkehendaki adanya seorang atau sebuah kaum bersikap sombong, bersikap semena-mena di muka bumi ini. Siapa yang bersikap sombong sampai melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkannya. Itu sunnatullahnya para jamaah. Kita lihat Fir'aun itu semakin sombongnya sampai kepada puncaknya. Ternyata seberapapun dia kuatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Allah tenggelamkan di laut. Ketika sudah gak ada lagi yang bisa melawan Fir'aun, bersifat semena-mena mau membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, dikejar-kejar, akhirnya Allah hancurkan. Itu contoh pada zaman. Apa contoh berikutnya lagi? Orang yang berbuat semena-mena, yaitu Ashabul Fil. Ashabul Fil yaitu pasukan gajah. Ketika sudah semena-mena mau menghancurkan Ka'bah dan sudah tidak ada lagi kekuatan untuk melawannya, orang-orang ahli Mekah, orang-orang Quraisy itu sudah meninggalkan Ka'bah. Biarin deh, mau hancurin deh. Karena ntar yang akan membelanya adalah Rabbul Ka'bah, Rabbul Bait gitu. Jadi dibiarkan, sudah tidak ada lagi kekuatan, maka Allah kirimlah itu arsala alaihim tayran ababil. Jadi itu sunnahnya. Ketika Bani Israel yang berkuasa
sampai tidak ada lagi kekuatan yang bisa melawan dia, maka Allah Subhanahu wa taala sunnatullahnya tidak akan membiarkan kesombongan itu. Yang kedua, para jamaah sekalian yang berbahagia, tadabburnya yang menarik di sini adalah ternyata yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Bani Israel yang pertama kali itu ternyata bukan orang Islam. Yang menumpas mereka itu adalah yang disebutkan kaum yang kuat saja. Artinya apa secara tadabbur? Bahwa sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkan sebuah kaum ya melalui tangan orang lain. Melalui tangan orang lain. Ya. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan yang menghancurkan kezaliman tersebut adalah sesama mereka, sesama orang-orang kafir. Jadi disibukkan az-zalimin biz-zalimin. Orang yang zalim disibukkan dengan orang yang zalim juga. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, tetapi itu disebutkan adalah dalam sejarah yang pertama. Tetapi sejarah yang berikutnya tidak disebutkan. Maka tidak menutup kemungkinan juga ada peluang bahwa orang Islam, kaum muslimin yang akan menghancurkan kebatilan, kesombongan, kesemena-menaan tersebut. Tapi di sini diceritakan bahwa sangat mungkin terjadi bahwa orang zalim itu disibukkan dengan orang yang zalim. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, tadabbur yang berikutnya adalah kita tahu jadinya ketika ada kesombongan yang sulit dihentikan, akhirnya endingnya akan seperti apa? Ya, kita lihat, wah ini kok nggak ada yang kuat, nggak ada yang berani berhentiin ya, nggak ada yang berani. Dunia pada diam semuanya, nggak ada yang berkutik. Maka mindset cara berpikir kita melihat akhir ending dari kisah mereka. Kalau mereka mengulangi kesalahan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Maka para jamaah, keyakinan kita, akidah kita tersebut mengarahkan kita untuk tidak berputus asa dan tetap yakin endingnya pasti kemenangan itu adalah milik umat Islam. Jadi para jamaah sekalian, tadabbur yang keduanya itu bismillah. Dan tadabbur yang berikutnya para jamaah sekalian, bahwa tidak disebutkannya atau disebutkan di ayat ke-8 ini bahwa ini sejarah akan berulang-ulang, tidak menutup kemungkinan bahwa berbuat kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel itu cuma 2 kali doang. Oh, berarti udah 2 kali udah selesai dalam sejarah, berarti nggak terulang lagi dong mereka berbuat kerusakan. Bukan itu maksudnya. 2 kejadian itu adalah sesuatu ketetapan yang bisa kita bahas, kita lihat dalam sejarah. Tapi akan berulang lagi, itu adalah Allah sebutkan pada ayat ke-8-nya. Wa in uttum udna. Ya. Dan ini berlaku untuk umum, bukan Bani Israel saja. Siapapun di luar Bani Israel sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan semena-mena, melampaui batas, maka siap-siap saja Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pasukan yang akan menghancurkannya. Cuma para jamaah, kita mensikapinya adalah bukan berarti kita berpangku tangan. Oh, biarin aja, kita nonton aja, ya. Lalu kemudian tidak ada perlawanan, tidak ada usaha dari kita, tinggal menunggu bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk menghancurkannya. Allah punya cara menghancurkan mereka. Sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi di Madinah, suku Bani Nadir, Yahudi Madinah, Bani Nadir itu adalah Yahudi yang paling kuat pada zaman di kota Madinah. Sampai saking kuatnya mereka itu kaya, mereka itu punya benteng-benteng yang nggak akan bisa ditembus oleh orang. Nggak pernah menyangka bahwasanya mereka itu akan bisa kabur, mereka itu akan dihancurkan, mereka itu akan kalah. Tidak ada yang menduganya para jemaah, tapi Allah punya cara. Caranya apa? Ternyata Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan karena terjadi pelanggaran perjanjian. Mereka melanggar perjanjian bersama Nabi, dan Nabi mengumpulkan pasukan, lalu Nabi mengepung mereka. Cuma dikepung saja para jemaah, ternyata mereka udah ketakutan. Mereka ketakutan dan akhirnya mereka akan meninggalkan
perkampungan yang mereka huni di sana, dan ternyata mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Kenapa? Sebagian mengatakan mereka menghancurkannya pakai tangan mereka sendiri, ya, yaitu mereka hancurkan rumah-rumahnya supaya kalau mereka tinggal pergi tempat tersebut, rumah-rumahnya tidak diambil oleh kaum muslimin, tidak dinikmati oleh kaum muslimin. Itu saking serakahnya para jemaah, saking pelitnya. Yuk kita kabur yuk, tapi sebelum kabur kita hancurin dulu biar dia tidak bisa memanfaatkannya. Ternyata di luar dugaan kita, mereka kabur dan sampai tidak terjadi bentrokan, kalah kabur kocar-kacir, pengecut. Padahal sebelumnya kita lihat itu begitu ponggahnya, begitu sombongnya, bentengnya besar, kuat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya cara, Allah tiupkan itu rasa takut dalam hati mereka, sehingga belum diapa-apain mereka udah kabur. Nah, begitu juga dengan kezaliman-kezaliman yang lainnya, yang bukan berarti kita berpangku tangan, tetapi kita juga berusaha untuk melakukannya. Lebih dari itu para jamaah, apa yang terjadi kita melihat dalam perspektif surah Al-Quran, surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang baik kepada buat Palestina, ya, mendapatkan kemerdekaan, dan juga siapa saja yang menjadi musuh Islam yang ingin membuat keonaran di muka bumi ini, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ini barangkali para jamaah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Kadang-kadang begini para jamaah, mengomentari apa yang terjadi ini, kadang-kadang kita suka mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya, kadang-kadang main langsung cepat mengambil kesimpulan. Oh ini. Kita ambil apa yang kita tahu berdasarkan dalilnya, silakan diambil. Tapi apa yang tidak kita tahu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ribut soal masalah ente dukung siapa nih? Ente dukung nggak dia ini perang ini belain Israel apa belain Iran? Wah, nggak ada dua-duanya segala macam. Padahal itu akhirnya berujung padahal kita tidak tahu seperti apa kejadian ininya yang sebenarnya di sana. Lalu kemudian berdebat masalah itu pun kalau tidak menambah amal kita, maka perdebatan itu adalah perdebatan yang kosong sebenarnya. Terus apa dong kalau anda dukung Iran, ente apa? Kalau anda nggak dukung Iran, terus apa? Apakah nambah sholat tahajud ente? Enggak. Apakah tambah rajin sholat berjamaahnya? Enggak. Jadi bentuknya apa? Bentuk ya cuma omongan-omongan yang tidak mendasar, ya barangkali bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai berlebihan sampai kita mengambil sebuah kesimpulan yang kita tidak tahu persisnya seperti apa dan dampak positifnya kepada kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia.